Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Nurlailatul Rohma NRP 020 dari kelas 3 D3 Elektronika A akan menjelaskan mengenai penerapan K3 di bidang pengelasan. Untuk latar belakang yaitu keselamatan dan kesehatan kerja bagi seorang tenaga kerja sangat penting dan sangat diperlukan karena hal tersebut sangat mempengaruhi dalam proses produksi suatu pekerjaan. Kemudian masuk ke bidang pengelasan, di mana penggunaan las dalam pengerjaan konstruksi semakin berkembang, sehingga kecelakaan kerja dalam pengelasan juga seringkali terjadi. Hal ini karena pekerjaan pengelasan yang penuh resiko, di mana selalu berhubungan langsung dengan api dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Namun, kecelakaan kerja yang terjadi dapat dikurangi atau dihindari dengan pengoperasian alat pengelasan yang benar, penggunaan alat pelindung diri yang memadai, dan proses pengelasan yang sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu, seorang welder harus memperhatikan serta memahami tata cara pengelasan yang sesuai dengan standar K3 agar keselamatan dan kesehatan dapat terwujud di lingkungan pekerjaan. Tujuan dan manfaat dari pembuatan makalah ini yaitu yang pertama membahas mengenai penerapan K3 pada proses pengelasan dengan mengetahui peraturan-peraturan K3, teori dasar K3 pada pengelasan, APD yang digunakan dalam pengelasan, serta pentingnya K3 dalam pengelasan. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu untuk menambah wawasan atau pengetahuan baru mengenai penerapan dan pentingnya K3 di dunia pengelasan. Untuk batasan masalah, yaitu membahas penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada dunia pengelasan. Untuk peraturan terkait K3 dalam pengelasan, yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor ter.02/Men/1982 tentang kualifikasi juru las di tempat kerja. Untuk bahaya pengelasan, yaitu yang pertama terdapat paparan asap dan gas, di mana paparan asap dan gas yang berlebihan ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang cukup parah seperti penyakit pernafasan, kanker, serta gangguan indera penglihatan dan penciuman. Kemudian yang kedua yaitu bahaya fisik, di mana bahaya yang dapat menyebabkan cedera fisik seperti luka bakar, kerusakan mata, luka tergores, dan luka pada jari akibat pengelasan. Ketiga, terdapat sengatan listrik, di mana pelepasan arus listrik secara mendadak dapat terjadi dalam proses pengelasan, sehingga akibatnya tubuh dapat mengalami cedera serius, bahkan kematian. Dan yang keempat, ada api dan ledakan yang disebabkan oleh bahan yang mudah terbakar di sekitar area kerja. Untuk menghindari bahaya pengelasan, terdapat beberapa cara. Untuk paparan asap dan gas dapat dihindari dengan memberikan ventilasi yang memadai untuk menjaga asap dan gas dari area umum maupun pernafasan pribadi. Kedua, operator pengelasan harus selalu mengenakan respirator sesuai spesifikasinya. Kemudian, untuk bahaya fisik, cara menghindarinya yaitu dapat menggunakan APD yang sesuai sehingga fisik dapat terlindungi dari paparan bahaya fisik. Ketiga, untuk menghindari sengatan listrik yaitu yang pertama, selalu memeriksa peralatan las dan penahan elektroda sebelum mulai bekerja. Kedua, melakukan prosedur lockout tagout saat sedang dilakukan maintenance terutama pada area industri. Kemudian yang ketiga, tidak menyentuh bagian logam pada dudukan elektroda, terutama ketika terpapar basah atau hujan. Dan yang keempat, untuk menghindari api dan ledakan, yaitu dapat dicegah dengan perapihan area kerja sebelum mengelas. Kemudian yang kedua, mengetahui lokasi evakuasi, pintu keluar darurat, serta letak APAR atau alat pemadam api ringan jika terjadi kebakaran. Untuk APD dalam pengelasan yaitu yang pertama terdapat welding goggles atau kacamata las yang digunakan untuk menurunkan kekuatan pancaran cahaya tampak dan
dan menyerap atau melindungi mata dari pancaran sinar ultraviolet dan inframerah dari pengelasan. Kemudian yang kedua ada leather apron, yaitu pakaian yang melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan las. Adapun apron sebagai tambahan yaitu apron dada dan apron lengan yang terbuat dari bahan kulit untuk menghindari apron yang berlubang karena percikan temperatur las. Kemudian yang ketiga ada leather gloves atau sarung tangan las yang khusus dibuat dari kulit atau bahan sejenis asbes dengan kelenturan yang baik yang berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las atau spatter dan panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan. Kemudian yang keempat ada welding atau safety shoes yang terbuat dari bahan kulit dan terdapat sebuah plat baja pada bagian depan yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda yang berat dan benda yang tajam. Selain itu, karena bersifat isolator, sepatu ini juga berfungsi untuk melindungi dari bahaya sengatan listrik. Yang kelima, terdapat helm las yang mempunyai fungsi untuk melindungi bagian wajah dari percikan las, panas pengelasan, dan sinar las ke bagian mata. Topeng las terbuat dari bahan plastik yang tahan panas. Kemudian yang keenam terdapat masker las yang berfungsi sebagai alat pelindung pernafasan dari bahaya asap las. Untuk data pendukung mengenai K3 di bidang pengelasan itu terdapat dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Marinariska Piscelia dan Sri Mindayani di CV Cahaya Tiga Putri Padang, yang mana merupakan unit usaha informal yang bekerja di bidang pengelasan. Kemudian pada tahun 2017, kedua peneliti ini melakukan wawancara kepada 6 pekerja pengelasan, lalu didapatkan hasil bahwa ke-6 pekerja pengelasan ini mengalami kecelakaan kerja. Di antaranya 1 orang terjatuh, 1 orang terkena percikan gerinda, 2 orang terluka karena gerinda, dan 2 orang mengalami luka bakar. Analisa dan pembahasan dari kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi pada pekerja adalah karena pekerja melakukan pekerjaan secara tidak aman, seperti tidak menggunakan APD, kemudian merokok sambil bekerja, kemudian didukung juga dengan kondisi yang tidak aman seperti lingkungan kerja yang terdapat kabel-kabel yang berserakan, kemudian menyebabkan pekerja tersandung, kemudian tidak adanya APAR di lingkungan kerja, dan minimnya pengetahuan K3 dari pekerja di bengkel. Kesimpulan dari kecelakaan kerja yang terjadi di CV Cahaya Tiga Putri yaitu kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan dan merugikan terhadap manusia, merusak harta, benda, dan kerugian terhadap proses. Sehingga terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja, yaitu antara lain yang pertama, tindakan tidak aman di mana pekerja tidak menggunakan APD, bercanda ketika mengelas, dan merokok sambil bekerja. Yang kedua, kondisi tidak aman yang dapat dilihat dari lingkungan kerja dengan yang adanya kabel-kabel yang berserakan dan tidak adanya alat pemadam api ringan. Kemudian yang ketiga, rendahnya pengetahuan mengenai kegunaan APD pada standarisasi K3. Untuk saran bagi pemilik bengkel yaitu diharapkan ke depannya agar dapat meningkatkan pengetahuan pekerja dengan memberikan pelatihan mengenai K3, kemudian menyediakan poster tentang K3 di tempat kerja. Kedua, menyediakan APAR di lingkungan kerja atau di bengkel. Ketiga, membuat peraturan sekaligus sanksi yang tegas sehingga pekerja dapat bekerja dengan tindakan yang aman. Untuk saran bagi welder atau tukang las yaitu selalu menggunakan APD yang baik dan benar saat bekerja serta
meningkatkan pengetahuan K3 sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.